Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai topologi seperti ini. Untuk kelanjutannya mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita akan melakukan ke DHCP client untuk menambahkan akses internet pada router, dan kita pastikan berstatus bound, itu berarti kita sudah dapat internet dari LSP. Yang kedua, kita akan ke SNTP client untuk menyeting waktu. Kita checklist enable kan. Lalu kita akan ke terminal untuk melakukan ID pool NTP ORG. Kita akan melakukan ping 0.id pool.ntp.org. Kita klik OK, maka akan mendapatkan IP waktu pada lokasi saat ini. Untuk yang kedua, kita akan melakukan ping dari 1.id pool.ntp.org, maka IP tersebut ke primary dan secondary. Untuk yang 0 kita untuk primary, dan untuk 1 kita akan ke secondary. Lalu ketika sudah kita salin, kita apply, maka akan muncul waktu yang kita tempatkan saat ini. Kita cek ke sistem, ke log, dan kemudian waktu kita akan terisi secara otomatis. Lalu oke. Langkah selanjutnya kita akan menyeting pada IP address list. Oke, kita akan menambahkan IP untuk lokal, kita akan 100.1, dan wireless kita akan tambahkan untuk 200. Kita gunakan /25 pada ether 2. Kita oke. Lalu kita tambahkan yang WLAN atau wireless ya. Kita gunakan IP 192.168.200.1/24. Kita interface, kita pindahkan ke WLAN, lalu oke. Merah ini artinya kita belum terkoneksi dengan klien. Lalu kita akan memberikan identitas bagi ether supaya tidak bingung. Untuk ether 1 kita sebagai internet kita atau pusat internet. Kita ether 2 kita akan memberikan nama lokal, lalu oke. Langkah selanjutnya kita akan menyeting pada bagian DHCP server atau DHCP otomatis. Kita akan membuat DHCP untuk ether 2. Ini berfungsi sebagai IP otomatis ketika kita menyeting laptop dengan DHCP ya, agar laptop kita mendapatkan IP secara otomatis dari server. Yang kedua, kita akan WLAN. Kita juga setting DHCP dengan range 2 sampai 100. Kita next, oke. Kita sukses untuk melakukan DHCP setup. Merah ini artinya kita belum terkonek dengan klien ya, bukan berarti salah ya. Kita lanjut ke hotspot setup, kita menuju server. Hotspot setup, kita menggunakan interface WLAN atau wireless. Kita next. Lalu pada bagian DNS6 kita akan berikan nama sesuai yang kalian inginkan. Oke, saya akan menambahkan sekolah.net, lalu next. Kita akan menggunakan security-nya 123, lalu oke. Kita masuk ke user profile, kita setting shared user.
Ini kita akan melakukan setting shared user, berfungsi sebagai jumlah klien yang akan kalian konekkan pada wireless tersebut. Lalu kita akan unchecklist pada Shopee dan checklist pada Radius. Lalu selanjutnya kita akan menyeting pada Radius. Kita akan checklist hotspot. Kita akan memberikan IP 127.0.0.1 dan secretnya kita akan gunakan 123 ya, biar mudah diingat. Lalu oke. Lalu kita akan ke settingan DHCP atau NAT ya, ini agar kalian bisa terkonek internet. Kita akan out interface-nya, kita akan ke Ether 1. Ini kita membutuhkan internet dari Ether 1. Actionnya kita masuk ke red, lalu oke. Lalu kita akan menambahkan firewall rules. Di sini kita akan memblok sebuah IP dari lokal agar tidak dapat ping ke router dan klien wireless seperti yang ada pada laporan. Untuk IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak akan dapat ping ke router. Dan bagaimana kita pada IP router, kita akan isikan IP 100.1 192.168.100.1 itu sebagai IP routernya. Untuk protokol kita akan ICMP. Actionnya kita akan menggunakan drop, lalu klik OK. Lalu kita akan tambahkan satu lagi untuk interface-nya supaya tidak dapat ping ke klien wireless dari IP 51 sampai 100.100 itu tidak akan bisa ping ke klien wireless kita. Ingat ya, klien wireless bukan IP wireless. Kita chainnya tetap forward ya. Untuk itu kita akan isikan SRC address, dan di ST addressnya kita akan masukkan 192.168.200.0/24. Untuk protokolnya kita akan gunakan ICMP juga. Lalu actionnya juga drop. Sama seperti tadi kita menggunakan action drop, lalu oke. Lalu kita akan tambahkan untuk loginnya dan deskripsinya tersimpan di disk. Kita ke filter rule juga kita tambahkan, kita general input, kita cukup input saja. Actionnya kita ubah ke log dengan deskripsi tersimpan di disk, lalu oke. Lalu kita cek pada bagian log. Nah, maka message-nya akan tertulis tersimpan di disk. Lalu kita akan mengunggah buffernya ke disk semua. Kita menuju logging dan actionnya kita ubah menjadi disk. Oke, kita ubah semuanya ke action disk. Yang di sini kita ubah juga disk. Oke, dan di sini juga sama.
lalu oke. Yang terakhir juga sama, agar buffernya bisa berubah ke settingan disk semua. Oke, maka akan tampil seperti ini, berubah menjadi disk semua. Lalu kita lanjut ke Chrome untuk setting radiusnya. Kita buka Chrome, kita ketikkan dengan 192.168.100.1/username, atau bisa kalian gunakan IP yang kalian dapatkan dari ISP dengan /username. Untuk login ketikkan admin. Nah, di sini kita akan membersihkan settingan pada radius dengan menggunakan terminal yang ada di router dengan ketikkan /tool user manager database clear. Oke, kita klik Y, maka akan bersih seperti itu. Kita refresh dulu, maka settingan kalian yang dahulu akan hilang. Kita add, namanya terserah kalian, bisa nama kalian, bisa nama orang. Untuk addressnya kita isikan yang kalian isikan pada radius pada settingan di router kalian. Kita isikan 127 ya, maaf, .0, dan .1. Untuk shared secretnya kita isikan yang sama 123, dan kita isikan waktu yang ada pada settingan kalian di clock tadi, kita gunakan +207. Lalu kita samakan sama yang ini ya. Lalu add, langsung menuju ke profile, dan kita tambahkan dengan memberikan nama sesuai sesuka kalian. Kita create, lalu kita add di new limitation. Kita akan membuat agar orang yang terkonek atau klien yang terkonek pada wifi kita agar bisa connect pada jam tertentu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lalu kita new limit. Di sini kita cukup memberikan nama saja, terserah kalian, yaitu nama siapa itu terserah. Lalu kita add. Oke, lalu kita akan save profile ya, jangan lupa ya untuk save profile. Kita save, lalu kita ke user, kita add, kita ke batch. Nah, number of user ini kita akan menyeting berapa user yang akan kita gunakan. Lalu kita password length, dan user length itu username dan password itu kita akan menggunakan 3 digit saja, seperti ini contohnya username. Di user kita akan mengecek user dan passwordnya. Lalu kita akan mengetesnya. Saya sudah mengetes di HP saya ya. Lalu kita jangan lupa ini kita setting AP bridge supaya bisa menyebarkan internet ya, SSID, maaf. Lalu untuk SSID nya kita akan ubah sesuai nama kalian atau sesuai laporan. Mode AP bridge ini digunakan untuk menyebarkan SSID. Jika mode ini tidak kita masukkan, maka tidak akan menyebarkan SSID. Oke, selanjutnya kita akan
kita akan konekkan kembali. Kita akan coba konekkan, mungkin ada gangguan lah. Di sini kita sudah menyeting pada wirelessnya, kita oke. Lalu kita akan membuat blokiran dari kita tidak akan bisa masuk ke Linux dan MP3 dan MKV ya. Untuk mengeblok kita akan masuk ke IP web proxy. Di sini kita akan enable kan. Kita akan memberikan nama pada caca administrator dengan nama sesuai yang nama kalian ya. Saya isikan yola@sekolah.sth.id, lalu apply. Jangan lupa di apply, lalu ke akses kita tambahkan. Untuk DSD port kita kasih 80. Untuk DSD host kita isikan www.linux.org. Untuk agentnya kita drop karena kita akan memblokir situs ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk DSD port 443, lalu oke. Kita tambahkan untuk mengeblok MP3 dan MKV ya. Untuk MP3 dan MKV ini kita gunakan path karena ini berbentuk file bukan situs. Path kita isikan mb3 bintang, lalu actionnya drop Denny, maaf ya Denny. Lalu kita akan mengeblok MKV, lalu oke. Setelah itu kita akan ke firewall, IP firewall NAT. Kita akan menyeting di NAT rule. Kita chainnya DSNAT, protokolnya TCP, dan DSD portnya kita gunakan 80. In interface-nya kita akan gunakan Ether 2 ya supaya mudah. Untuk actionnya kita alihkan ke redirect. Lalu kita isikan 80, lalu oke. Maka kita akan menguji di Chrome apakah sudah terblokir. Jika sudah, maka akan bertuliskan seperti ini. Kita lanjut ke MKV, apakah sudah terblok. Jika sudah, maka akan seperti tadi. Nah, ini juga sudah. Lalu untuk yang terakhir kita akan blok di Linux, dan di sini kita juga berhasil. Nah, untuk tahap pengujian terakhir kita akan uji menggunakan CMD dari PC, dan kita mendapatkan IP 100.100 yang artinya kita tidak akan bisa ngeping terhadap klien wireless ya. Dan di sini saya mendapatkan klien wireless 200.100. Maka yang akan terjadi, kita akan request timeout karena tadi kalian sudah mengeblok dari 192.168.100.51 sampai 100 tidak akan terkonek pada klien wireless. Nah, maka akan request timeout, dan di sini kalian sudah berhasil melakukan konfigurasi router. Maka kalian sudah berhasil. Dan untuk tutorial kali ini
Sekian dan